Nah, tapi sekarang karena ada banyak opsi SDIT dan sebagainya, ada FI juga. Nah, kalian yang berasal dari sekolah swasta dan MI kali ini bergabung di sekolah negeri juga jangan khawatir, kita juga bisa membuktikan kita itu sekolah negeri juga yang bisa berkualitas ya. Mas Mbak, adik-adik ya, saya punya cerita. Terima kasih tadi tepuk tangannya pas saya menceritakan saya bisa mengajar di sini. Cerita saya adalah pada tahun 2005, 2005. Kalian di mana itu tahun 2005? Direncanakan aja belum nih? Tahun 2005 itu saya lulus SD, mau daftar di SMP 1 dan saya nggak lulus. Karena dulu sistemnya tes, di sini itu tes. Ada tes mengerjakannya. Saya nggak lulus, nilai saya nggak masuk di SMP 1 beda. Kecewa nggak? Kecewa. Ya, mungkin di antara kalian punya teman SD yang pengen juga berdiri duduk di sini sama kalian, tapi nggak kesampaian. Ada nggak? Pasti ada. Ada yang tahu kemarin berapa pendaftarnya di sini? Iya, seperti yang sudah dilaporkan Pak Nartono ya, ada 360 pendaftar. Kalian bisa masuk, itu kalian sudah menyingkirkan hampir separuh persaingan gitu ya. Nah, yang pada saat itu saya nggak berhasil, nah. Kecewanya luar biasa. Nah, di sini kalian yang sudah berhasil, saya harap nanti selama 3 tahun ini kalian benar-benar membuktikan rasa bangga itu dengan cara kalian belajar benar-benar berorganisasi yang semangat. Kalian lihat kakak-kakak OSIS ini, mereka dari pagi sampai siang membantu kalian, mendampingi kalian. Apresiasi dong untuk kakak-kakaknya. Nah, mereka rela meninggalkan pelajaran untuk mendampingi kalian. Nanti sepulang kalian, kakak-kakak ini masuk ke kelas melanjutkan pelajaran. Sepulang mereka sekolah masih di sini melanjutkan agenda besok mau diisi apa. Itu besok kalian lah yang mengisi pos-posnya kakak-kakak ini. Ya, jadi di SMP 1 beda, jangan hanya belajar, tapi kalian juga harus belajar berorganisasi. Saya mau besok kelas 7 jangan sampai ada yang tidak ikut ekstra sama sekali. Wajib ikut ekstra. Karena disitulah kepribadian kalian, sosialisasi yang bagus, toleransi yang bagus, kepekaan itu terlatih. Setuju? Setuju. Terima kasih. Ya. Selanjutnya saya SMA, S1, S2 sampai PPG juga di sekolah negeri. Jadi mari saya menampilkan ini bukan untuk flexing, bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya mau berhubungi kalian, memberikan semangat kalian. Ayo kita tunjukkan bareng-bareng sekolah negeri itu juga bisa jadi tuan rumah di Kabupaten Klaten. Karena saat ini trennya kan sekolah swasta ya. Nah, kita tunjukkan tuan rumah, tapi pasti sekolah negeri bisa jadi juaranya. Itu perkenalan dari Bu Septi untuk mengajar, Bu Guru mengajar bahasa Jawa di kelas 7 dan kelas 9. 7A sampai 7G semuanya ketemu Bu Septi. Dan di kelas 9 juga ada tambahan mengajar bahasa Indonesia. Oke. Karena itu yang S2 saya, yang kamu gelar saya M.Prom itu artinya adalah S2 Linguistik Bahasa Indonesia. Ya. Selanjutnya Mas. Masuk ke materi MPLS, ya, kita akan belajar tentang gerakan ASRI. ASRI, ya. ASRI itu adalah singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah. Ini tadi pasti juga sudah disinggung ya sama Budi. Ada juga di materi profil lulusan, ada juga di materi kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kita rumuskan dalam gerakan
Yang kedua adalah sehat. Yang ketiga C atau bisa kita sebut dengan bersih, ya, yang bisa dipahami oleh semua orang. Dan yang terakhir adalah indah. Masuk ke materi 1, Mas. Tolong slide berikutnya. Apa nak pilar yang pertama? Aman. Siapa yang nggak mau hidupnya aman, ngacung? Ada yang suka tantangan, Bu? Saya mau cari yang bahaya-bahaya. Ada kan? Nah, itu secara tidak sadar kalian sering loh nak melakukan hal ini. Ya enggak? Ada yang suka motoran sore-sore? Nggak pakai helm? Melebihi batas kecepatan? Cek lu, apa cek lu? Gonceng telu? Ada yang hobinya begitu. Ada lagi yang lebih ekstrim nah. Wes gonceng telu, sing buri dhewe madhep buri. Sudah gitu lewat rumah temennya blayer-blayer. Ayo ngaku, itu adalah bentuk salah satu kalian. Kalian maunya aman, tapi suka berperilaku tetap mendekati bahaya ini. Bahaya betul itu. Jangan ya, adik-adik. Hidup kalian itu berharga. Dan kalian itu juga sangat berharga bagi keluarga. Jadi jangan sekali-kali cari bahaya seperti itu. Hanya untuk keren. Ya, biar untuk kelihatan keren di mata temennya, tapi sebenarnya itu bahaya. Ya. Tapi kita bahas di sekolah sekarang. Aman di sekolah itu maksudnya bagaimana? Yang pertama, Mas Mbak, jangan sampai kalian jadi korban dan pelaku ya, pelaku bullying. Jangan sampai. Yang pertama dulu, kamu jangan sampai jadi pelakunya. Pembuli itu bukan hanya ngeplaki,
guru Dwijo. Sak kelas guyu kabeh. Ternyata di situ ada bapaknya yang namanya Dwijo. Oh, ya gurune dhewe nggo alat bully kancane. Kok do ngangkat kabeh iki ngopo? Boleh saya diperalat. Terus lagi ada yang nanya lagi, "Ibu, ya nek gosok kromone lemah, Bu." Gosok kromone lemah, Siti. Ternyata ada ibunya yang namanya Siti. Itu kayak segitu pengennya bully temennya sampai gurunya ada yang dimanfaatkan. Aku jangan niru aku ya. Awas ini bahasa Jawa ngomong ya. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah sekolah ini dibangun bagaimana caranya keamanan fisik kalian itu terjaga. Mas Mbak, tangga di lantai 2, arah lantai 2 itu
setelah di cerita-cerita pas dirawat ibu saya cerita-cerita, ternyata anak tersebut sering sekali hampir tiap hari minum es marimas, minum es pop es, minum jus pahit banget. Jangan-jangan kamu pelanggannya juga nih. Ayo dikurangi ya, dikurangi. Bahkan adik tersebut tidak doyan, nggak doyan karo banyu putih. Air putih tidak doyan sama sekali, katanya mau hok. Kalau minum air putih kuat. Jadi dia pasti minumnya teh, susu, atau minuman kemasan yang ada rasa-rasanya. Ternyata itu yang merusak kita di organ ginjalnya. Dan kabar buruknya adalah ginjal itu tidak bisa disembuhkan kecuali didonorkan. Kamu mendapat donor ginjal, dipindahkan ke ginjalmu. Tapi siapa yang tidak membutuhkan ginjal? Ya orang mati. Jadi harus cari donor ginjal dari orang yang sudah nggak ada. Atau bisa juga cuci darah gitu. Ya. Oke, jadi Mas Mbak, ayo kita sama-sama jajan yang sehat ya. Berikutnya adalah perilaku hidup sehat. Yang suka ngelapi atau pegang-pegang sembarangan ya. Kadang ada anak tuh yang suka pegang-pegang ya. Kemudian kamu yang nulis di papan tulis pakai tangan, nggak pakai penghapus. Terus ini yang suka ngupil, yang suka korek-korek telinga, itu wajib sering-sering cuci tangan dan pakai sabun. Okay? Kemudian, nah ini bagaimana caranya kita tadi menjaga minuman, makanan kita agar sehat? Ya kamu bawa bekal, bawa tumbler, bawa tumbler, jangan yang sekali pakai dibuang, tapi bisa